Hai Sobat Farmasi, now you're with Podcast Cakrawala. Halo Sobat Farmasi Universitas Jember, saat ini kalian sedang mendengarkan Podcast Cakrawala. Sekilas tentang Podcast Cakrawala, podcast ini merupakan program kerja baru besutan dari Biro Kastrat dan Biro Medpap. Kami akan menemani kalian di tiap bulannya dengan bahasan ringan namun krusial. Tentunya masih di lingkup kefarmasian. Di episode pertama ini, aku Melinda dan Bagas bakal mengajak kalian dengerin bahasan kita dengan siapa ya? Kabinet baru, inovasi baru. Pasti itu yang diharapin teman-teman. Apa sih yang baru? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, let's welcome our new leader, Kak Gadis, Kak Ella, dan Kak Via. Halo teman-teman sobat farmasi, selamat datang di podcast Cakrawala ya. Halo Kak Melinda dan Kak Bagas, dan halo teman-teman farmasi semua. Selamat datang juga di podcast Cakrawala kita. Halo juga teman-teman, selamat datang. Selamat malam, selamat pagi, dan juga selamat siang. Oke, halo Kak, selamat datang. Sebelum kita mulai, mungkin kita mulai pantun dulu ya Kak. Pergi ke sungai memancing ikan, ikan kecil, ikan arowana. Salam sapa saya ucapkan, selamat datang kakak-kakak sekalian. Nah, mungkin teman-teman bakal bingung nih, soalnya, loh, kok ada 3 orang? Ketua semua juga kan? Nah, silakan nih kakak-kakak boleh perkenalan dulu. Oke, halo Bagas, halo Melinda. Wah, tadi keren banget ya, dibuka dengan pantun nih podcast kita. Oke, sebelum kita masuk ke selanjutnya ya, ke bincang-bincang selanjutnya, kenalin teman-teman semua, saya Gadis Ainur Rahmatiasari. Alhamdulillah tahun ini diamanahi oleh teman-teman semua, teman-teman di Fakultas Farmasi sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember periode 2022. Nah, untuk saat ini tadi Bagas nanya nih, kenapa kok 3 gitu ya? Nah, saya nggak sendiri di sini, saya ditemani oleh wakil-wakil saya yang juga sangat-sangat cantik. Ini ada Kak Via dan Kak Elok. Mungkin dari Kak Elok dulu kali ya perkenalan, lalu nanti dilanjutkan ke Kak Via. Oke, ada di... Oke, jadi perkenalkan teman-teman, namaku Ella Rimadani. Jadi ya seperti yang sudah disampaikan Kak Gadis tadi ya, di sini jabatanku sebagai departemen seperti itu sih. Ya, jadi hampir mirip kayak wakil sih. Udah, itu aja sih. Mungkin langsung lanjut ke Kak Fia. Oke, terima kasih Kak Gadis dan Kak Ella. Baik, teman-teman semua, perkenalkan aku Via Rahmatia. Di sini aku diamanahi sebagai koordinator Biro selama 1 periode kepengurusan di BEM Fakultas Farmasi UNED tahun 2022. Salam kenal semuanya. Oke, wah ada struktur baru ya ternyata di kabinet kita. Semoga kedepannya bisa memperlancar kerja seluruh staf. Oke, selain struktur baru, ada nggak Kak hal baru lainnya? Mungkin proker baru atau sistem kerja baru? Bolehlah diceritain. Oke, mungkin kalau bicara tentang proker ya, nanti lebih dibahas sama koordinator-koordinator saya ya di biro dan di departemen, ada Kak Via dan Kak Elok. Mungkin di sini saya lebih berbicara ke sistem kali ya. Yang paling menonjol di tahun ini adalah dibandingin dari tahun-tahun yang dulu-dulu ya, dari kabinet-kabinet yang dulu, yang paling berbeda dari kabinet tahun ini yaitu adanya departemen selaku Kak Via sama Kak Elok. Nah, kenapa sih kok kita dibikin periode ini itu ada koordinator departemen sama koordinator biro gitu, wakilnya kemana? Menurut saya di tahun ini kenapa sih kok ditiadakan wakil gitu ya, tapi secara kerja ya, secara tersirat ya, itu sama aja sih teman-teman koordinator departemen dan koordinator biro ini juga berlaku sebagai wakil
gitu, juga masuk ke BPH, Badan Pengurus Harian. Nah, fungsinya itu apa? Tujuan saya membuat istilahnya di sini kita sebut aja wakil gitu ya, 2 wakil gitu kan, ada Kordep, ada Korbir gitu. Nah, itu mempermudah jalannya suatu kalau di organisasi kan kita tahu ada garis garis koordinasi sama garis komando gitu. Nah, agar lebih jelas di mana arahnya teman-teman nanti kepala departemen, kepala biro, dan staf-staf kita di periode ini itu jalannya semakin jelas gitu. Misalkan kalau kepala departemen, oh berarti saya koordinasinya dulu ke koordinator departemen gitu, ke Kak Elo, teman-teman kepala biro juga koordinasinya kemana, ke koordinator biro, ke Kak Via. Nah, nanti baru Kak Via dan Kak Elo selaku koordinator ini langsung ke saya. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk susunan kepengurusannya itu agar lebih tertata gitu ya, tersistematis gitulah istilahnya untuk secara sistemnya. Nah, cuman nggak hanya sistem kita aja nih yang baru ya teman-teman, juga ada banyak proker ya yang kita rombak untuk periode ini, ada yang dihapus, ada yang baru. Nah, kenapa sih kok dihapus sama ada yang baru? Nah, kita mencocokkan nih minatnya teman-teman farmasi sama teman-teman fakultas lain atau malah masyarakat umum itu sekarang yang lagi ini apa ya? Nah, kan kita berinovasi untuk mewujudkan atau membuat proker baru. Ini kan pasti kita punya alasan gitu, kita punya urgensi. Kenapa sih kita bikin proker ini? Nggak cuman keren-kerenan aja, wah kita bikin proker ini biar keren aja kan? Enggak. Nah, di sini kita BMF berusaha gitu ya teman-teman untuk proker-proker kita itu bermanfaat gitu buat terutama teman-teman di Sivitas Akademika Fakultas Farmasi UNED. Kita nilai untuk urgensinya itu maksudnya kita membuat inovasi itu dinilai dari segi urgensinya. Nah, mungkin penasaran nih ya teman-teman prokernya apa aja sih yang baru-baru. Nah, bisa kita tanya aja nih ya dari teman-teman koordinator departemen dan biro, ada Kak Via dan Kak Elo. Boleh mungkin dijelasin dulu ya proker kita di departemen yang baru ini apa ya Kak Elo ya, bisa dijelasin nih ke teman-teman. Iya Kak Gadis. Jadi di departemen sendiri ya Kak Gadis, di departemen sendiri itu sebenarnya ada beberapa proker baru ya, tapi yang terbaru ini tuh ada insulin dan juga kodein. Nah, sebenarnya tuh apa sih kodein dan insulin ini kayak gitu kan? Mungkin dari teman-teman kan ya bertanya-tanya ya otomatis karena kan ini proker baru gitu. Nah, jadi kodein sendiri itu tuh merupakan suatu proker yang dilaksanakan oleh departemen eksternal. Nah, dilaksanakan oleh departemen eksternal di mana proker ini tuh tujuannya itu lebih ke self branding kayak gitu sih. Jadi nanti tuh garis besarnya di proker ini kita akan kayak mengundang influencer gitu. Jadi diharapkan ya dari adanya proker ini tuh ya bisa meningkatkan diri dari teman-teman mahasiswa Fakultas Farmasi seperti itu sih. Lebih ke pengembangan diri gitu Kak Gadis. Terus yang insulin sendiri itu tuh sebenarnya ini proker penggantian ya. Jadi di insulin sendiri itu merupakan prokernya dari Departemen Pengabdian Masyarakat. Jadi insulin ini nanti tuh prokernya berupa kayak ada suatu narasi tentang informasi obat-obatan di IG-nya BMFF UNED. Jadi nanti di sana disediakan suatu narasi 1 bulan sekali tentang informasi obat-obatan tersebut. Kayak gitu sih Mbak Gadis. Jadi kayak di obat-obatannya itu obat-obatan yang dia itu tuh sering digunakan di masyarakat. Jadi tujuannya ya biar teman-teman gitu tuh lebih kenal dengan obatan itu gitu. Mungkin itu aja sih kalau dari departemen yang lagi ini kayak gitu sih. Mungkin bisa lanjut ke biro nih, proker-prokernya biro nih. Oke, karena di sini aku istilahnya sebagai penanggung jawab dari semua biro, aku bakal kenalin nih ke teman-teman ada program kerja baru apa aja sih dari biro kabinet kita. Mungkin aku cukup mengenalai 2 proker aja ya teman-teman, biar nanti teman-teman nggak ke-spoil duluan, nanti malah jatuhnya nggak surprise ya guys ya. Oke, masuk ke proker yang pertama datang dari biro kita, biro bisnis, yaitu dengan judul webinar kewirausahaan. Nah, program kerja ini dimaksudkan untuk menambah wawasan kepada para peserta tentang bagaimana sih kita berwirausaha, terutamanya di bidang farmasi.
Nah, buat teman-teman semua yang pengen tahu gimana sih menjadi seorang pharmapreneur yang baik, jangan sampai ketinggalan ya dengan acara kita satu ini. Oke, lanjut ke proker yang kedua, datang dari Biro Kasrat dan Biro Medpap, yaitu podcast Cakrawala yang sedang teman-teman dengerin sekarang. Nah, kenapa namanya podcast Cakrawala? Karena nama ini diambil dari nama kabinet kita, yaitu Abipraya Cakrawala. Nah, podcast ini nantinya mungkin tadi sudah disampaikan oleh Kak Melinda bahwa podcast ini nantinya akan hadir setiap bulan ya teman-teman. Dan tentunya di podcast ini selain kita mengenal lebih jauh tentang Kabinet Abipraya Cakrawala, kita juga membahas isu-isu tentang kefarmasian ataupun hal-hal lain yang masih seputar dengan farmasi. So guys, tungguin podcast kita setiap bulan dengan pengisi suara yang berbeda juga. Oke, ya itu tadi ya udah dijelasin gitu sama teman-teman koordinator departemen sama koordinator biro kita. Mungkin itu sih tadi Kak dari Kak Melinda yang tadi yang pertama itu sih sistem dan proker kita yang baru apa aja sih yang baru di Abipraya Cakrawala. Mungkin itu sih Kak. Oke Kak, wow sangat exciting ya sepertinya ya Kak. Ya gak sabar nih pastinya buat nungguin eksekusinya dong. Nah tapi Kak, selain kerjasama nih dari seluruh panitia, peran ketua tentunya sangat berpengaruh dong Kak dalam terlaksananya suatu program kerja. Nah bagaimana sih Kak pandangan kakak-kakak mengenai seorang ketua? Terlebih lagi nih kakak-kakak semua di sini kan seorang wanita gitu Kak. Oke, aku sedikit tertarik nih dengan statement terlebih lagi seorang wanita gitu. Banyak ya stereotip itu kayak ketua itu nggak mesti sih, sebagian besar orang itu ketua ya cowok kayak gitu kan ya. Agak menarik ya menurut saya statement wanita adalah ketua gitu ya, maksudnya kenapa? Kan wanita kodratnya kayak gini-gini, kayak banyak kan sekarang lagi zaman sekarang ya, wanita tuh kodratnya kayak gini-gini, jadi wakil aja, ketuanya laki-laki gitu kan ya. Menurut aku jadi ketua itu nggak didasari dengan gender ya, gender itu lah gender hanyalah gender, cuman kita beda di anatomi aja ya. Cowok kayak gini, cewek kayak gini. Menurut aku pun kalian punya ketua kan lebih apa ya istilahnya condong ke arah kepemimpinan gitu ya. Menurut aku entah kalian cowok, cewek, tua, muda itu pasti punya jiwa kepemimpinan gitu ya teman-teman. Kalian adalah pemimpin kalian sendiri seperti itu. Maksudnya kalian mau makan, mau apa itu kan pasti kalian seorang decision maker gitu ya, kayak pengambil keputusan itu adalah salah satu ciri seorang pemimpin, seorang ketua. Kalau kita next step lagi ya, kalau udah memimpin diri sendiri, barulah kita bisa nggak kita memimpin teman-teman lah di sekitar teman-teman sekitar kita kayak ya yang saya hadapi saat ini ya sebagai ketua BEM gitu. Menurut saya sebagai seorang ketua yang tadi ditanyain Bagas ya kayak gimana kayak gitu. Menurut saya kalau misalkan lebih di pertanyaannya di wanita kayak gitu ya saya nggak pernah gitu melihat jabatan seseorang atau achievement seseorang itu dari gender gitu. Wanita ya udah kita bebas berekspresi, kita sama-sama manusia gitu kan. Dan untuk kenapa sih ada stereotip gitu ya teman. Mohon maaf nih kecepatan sangat excited banget ya dengan podcast Cakrawala sampai kepelit-pelicok gitu ya kalau bahasa Jawanya ya guys ya. Nah, kenapa sih kayak wanita kita udah zaman 2022 ya, bukan lagi Siti Nurbaya gitu ya. Kita udah RA Kartini ya, Ibu kita Kartini yang udah kita nyanyikan selalu, kita apa ya istilahnya kita rayakan setiap tahunnya gitu Hari Kartini itu sudah memperjuangkan hak-hak kita gitu. Nah, di sini kalian aku pesan ke teman-teman ke pendengar podcast Cakrawala ini tidak peduli gender kalian apa yang sekarang itu yang dilihat adalah value kalian. Kayak apa ya, teman-teman? Sekarang ini bukan zaman yang dulu lagi yang wanita nggak boleh ini, kalian sudah sekarang waktunya untuk berekspresi gitu ya. Kalian sudah ada tempat, ada wadah, entah kalian cowok, cewek, tua, muda, anak kecil, anak yang semuanya itu silahkan kalian berekspresi. Kalian
jangan batasi diri kalian untuk menjadi ketua. Ketua kan berarti kalian diamanahi oleh teman-teman kalian untuk mengatur teman-teman kalian gitu. Berarti kalian dipercaya gitu. Nah, teman-teman kalian percaya kalian, entah kalian gendernya apa, nah manfaatkan itu dan jaga amanah itu kayak gitu. Jadi menurut saya kalau sebagai ketua ini lebih ke amanah sih, amanah dan tanggung jawab kayak gitu. Oh, berarti teman-temanku yang aku pimpin saat ini nggak peduli gender aku apa, gender aku kayak gitu kan. Berarti teman-teman di sini percaya aku bahwa aku bisa membawa teman-temanku bisa membawa BMF ini untuk ke arah yang lebih baik untuk mencapai visi misi kita seperti itu. Itu sih menurutku di balik kata ketua itu hapusin ya mulai sekarang gender apa ketua harus cowok, ketua nggak boleh cewek kayak gitu. Itu udah zaman Siti Nurbaya banget ya teman-teman. Jadi sekarang di sini jangan batasi kalian untuk berekspresi. Itu sih mungkin dari aku ya teman-teman kalau istilah ketua. Mungkin dari Kak Elo sama Kak Via nih ada mungkin Oke, Kak Kak Via nih. Gadis. Oh ini oke Kak Elo dulu, silakan Kak Elo. Iya, Kak Gadis. Jadi sebenarnya udah banyak ya yang disampaikan sama Kak Gadis sendiri dan ya saya sepakat dengan apa yang dikatakan Kak Gadis. Jadi bener sih, bener banget apa yang dikatakan Kak Gadis tadi. Hapusin aja ya kata gender di balik ketua. Maksudnya ketua harus laki-laki dan nggak boleh perempuan itu kalau menurutku itu kayak terlalu gimana ya, kayak terlalu tadi tuh kayak ketua harus laki-laki kayak gitu. Menurutku ya ketika kalian diamanahi, benar kata Kak Gadis tadi, ketika kalian diamanahi dan juga punya kriteria-kriteria menjadi seorang pemimpin dan memang capable menjadi seorang pemimpin ya kenapa enggak seperti itu loh. Jadi ya kayak gitu sih, hapusin aja. Oke, istilahnya selama kita mampu ya tinggal gas ngeng gitu ya Kak Elo ya. Mungkin dari Kak Via nih ada tambahan gitu Kak Via. Sebenarnya udah tersampaikan banyak oleh Kak Gadis sama Kak Ella ya. Mungkin kalau berbicara mengenai seorang pemimpin, apalagi seorang perempuan gitu ya. Kalau dari pandanganku sendiri, perempuan sebagai pemimpin itu justru membawa apa ya? Kayak suatu keunikan gitu loh guys. Sifat-sifat yang dimiliki oleh perempuan itu bisa menjadi kelebihan tersendiri gitu. Nah, aku yakin teman-teman yang perempuan di sini pasti cenderung perasa kan ya. Kita lebih mengutamakan perasaan gitu, cenderung memikirkan perasaan orang lain, senang menjalin komunikasi juga. Kita juga sangat ekspresif seperti itu. Nah, aku rasa kelebihan-kelebihan itu tadi menjadi modal kepemimpinan yang sangat luar biasa. Jadi buat teman-teman, terutama buat teman-teman perempuan di luar sana, ya ulangin mindset bahwa seorang pemimpin itu harus laki-laki dan seorang perempuan itu nggak cocok buat jadi seorang pemimpin. Enggak, biasanya kelebihan yang aku rasa itu menjadi modal kepemimpinan yang luar biasa. Gitu. Oke, siap, sangat. Wah, ini duo Kartini saya ya, ini sangat-sangat. Ya, kita bisa melihat lah teman-teman. Benar kata teman-teman Kak Elo dan Kak Via, kalau kalian punya kalau kalian capable ya gas aja. Kita punya keunikan tersendiri, kita punya sifat yang sifat di perempuan yaitu yang bisa kita jadikan suatu keuntungan gitu buat untuk menjadi seorang pemimpin ataupun yang tadi yang dibilang ketua. Mungkin itu sih Kak Bagas tadi. Oke, mungkin benar banget ya dari Kak Gadis, Kak Ella dan Kak Via tadi. Terus ya terlepas dari gender kita, kalau kita emang capable jadi pemimpin ya kenapa enggak gitu kan. Nah tapi ya emang kita nggak bisa dipungkiri ya di masyarakat itu stereotipnya tuh benar-benar masih susah diubahnya, kayak kadang tuh masih heran lihat ketua cewek gitu. Tapi ternyata di sini di kabinet kita pun ternyata bisa gitu. Garda terdepannya diisi oleh para wanita-wanita hebat gitu. So guys, untuk para wanita di luar sana, siapapun kalian, let's break the bias. Keluarin seluruh potensi kalian. Itu sih. Waduh, saya sebagai laki-laki ikut merinding ya mendengarnya ya. TBL. Oke, memang benar ya isu kesetaraan gender itu perlu diangkat karena nggak bisa dipungkiri stigma di masyarakat itu sudah sangat mengakar. Oke, kita langsung ke bahasan selanjutnya ya Kak.
Selain memiliki tanggung jawab nih sebagai ketua organisasi, kakak-kakak tentunya memiliki tanggung jawab dong sebagai mahasiswa dan kelak juga menjadi seorang tenaga kefarmasian yang hebat pastinya. Nah, kita dituntut memiliki sifat yang tercantum di 10 Stars of Pharmacist. Nah, apakah dari kegiatan kakak di BEM ada yang mendukung kakak untuk mulai memupuk sifat-sifat tersebut? Selain leader ya kak, pastinya karena kita sudah pasti tahu mengenai salah satu poin ini, gitu kak. Oke, sekarang berbicara tentang 10 Star of Pharmacist ya, yang dulunya 2019 ya kalau nggak salah, atau 2020 ya mohon maaf kalau salah, itu menjadi 10 Star ya teman-teman. Oke, jadi kalau misalkan ditanya nih satu apa ya yang salah satu dari ke-10 10 Star nih yang sangat apa ya istilahnya sangat merasa gitu di saya itu sebagai ketua ini adalah decision maker, bagaimana kita memutuskan kayak gitu. Kayak untuk di BEM ini kan terutama saya di sini posisinya sebagai ketua ya, akan kedepannya saat ini dan kedepannya dan terus-terusnya akan ada banyak pertimbangan-pertimbangan, dimintain pertimbangan oleh staf-staf saya, oleh anggota-anggota saya untuk mengambil keputusan gitu. Nah, disinilah yang istilahnya kayak dituntut gitu, bagaimana untuk memberikan suatu keputusan yang dimana itu emang nggak bisa dipungkiri ya teman-teman. Kalau kadang kan keputusan suatu saat kita mengambil suatu keputusan itu pasti ada plus minusnya. Nggak mungkin plus semua, itu ya ada. Cuman itu kebanyakan pasti ada plus minusnya. Nah, di sini sebagai dulu tahun pertama dan kedua, saya belajar bagaimana sih untuk mengambil suatu keputusan yang bijak gitu. Yang istilahnya nggak banyak mudaratnya gitu ya, banyak plusnya kayak gitu. Nah, di tahun ketiga ini kok alhamdulillah saya diberi amanah menjadi ketua, di mana saya mengimplementasikan gitu apa yang saya pelajari di tahun pertama dan tahun kedua tentang mengambil keputusan. Nah, yang bisa saya share ke teman-teman bagaimana cara saya mengambil keputusan itu benar-benar kayak di apa ya istilahnya kayak menjadi ketua ini kan dulu kayak teori aja kan, ternyata pas jadi ketua ini wah benar-benar dihadapin ya bagaimana aku diharuskan ya dituntut untuk mengambil keputusan setepat-tepatnya dengan waktu sesingkat-singkatnya. Waduh kayak udah kayak Sumpah Pemuda sudah kayak proklamasi maksud saya ya sesingkat-singkatnya. Itu tapi benar banget itu. Kayak misalkan hari ini harus ada keputusan ini nih. Nah, kayak gitu tuh apa ya yang bisa dilatih gitu. Nanti kalian teman-teman kalau udah jadi apoteker, udah ke dunia keprofesian, decision maker itu benar-benar sangat kayak udah makanan sehari-hari gitu. Apalagi kalian seorang apoteker misalkan ya dikasih resep gitu. Ternyata pas waktu kalian screening resep, kok ada resep yang janggal nih kayak gini-gini. Nah, itu kalian sebagai apoteker harus punya sifat apa ya salah satu dari 10 Star itu decision maker itu kan gimana sih caranya untuk mengambil keputusan ini resepnya mau diapain, tetap dilanjutin atau tetap kayak gimana. Nah itu nantinya waktu kita di profesi itu benar-benar dilatih, itu kan suatu soft skill ya untuk mengambil suatu apa sih keputusan gitu ya. Nah itu benar-benar saya dilatih banget waktu di BEM ini ya, terutama waktu jadi ketua ini. Nah kalau saya boleh ngasih tips ya, bukan ngasih tips ini sepertinya udah standar teman-teman ngasih untuk mengambil keputusan ya. Kalau saya sendiri cari yang resikonya paling dikit. Kita nggak bisa dipungkiri ya teman-teman. Kalau istilahnya kalian kalau mengambil keputusan itu pasti ada aja resiko. Nah, ambillah resiko yang paling kecil. Lalu yang kedua, jangan lupa suara teman-teman. Kalian pasti suatu keputusan itu kan pasti akan berimpact ke anggota-anggota kalian ya, ke teman-teman kalian. Nah, jadi kalau bisa misalkan tapi tetap sih ada dua kondisi ya, di mana kalau aku harus istilahnya kayak otoritas aku untuk karena diambil keputusan, disuruh mengambil keputusan secepat-cepatnya itu akan saya apa ya istilahnya kayak lebih ke otoritas, tapi tetap dengerin suara teman-teman kalian. Jadi ya bisa jadi kan ketua juga nggak luput dari kesalahan ya. Otak-otak anggota kalian itu lebih cemerlang daripada kita.
mungkin pendapat-pendapat mereka itu bakal lebih masuk ke dalam misalkan masalah yang kita hadapi. Jadi itu sih 2 kunci. Yang pertama itu ambil resiko yang paling kecil, yang kedua yaitu dengerin suara teman-teman kalian, dengerin suara anggota-anggota kalian. Itu sih kalau aku secara 10 star of pharmacy ya, kalau aku ambil point decision maker, mungkin dari 10 bintang nih ya, 10 bintang farmasi nih dari Kak Elo sama Kak Via, mungkin Kak Via dulu kali ya, ada nggak sih kalau semasa di BEM ini yang bisa diimplementasikan gitu dari 10 star? Oke, kalau dari aku 10 bintang dari farmasis, ada satu sih yang rasanya ini melekat banget di organisasi kita, yaitu komunikator, di mana kita sebagai seorang farmasi atau nantinya sebagai seorang apoteker harus bisa mengkomunikasikan dengan baik tentang apapun yang berkaitan dengan kefarmasian terutama kepada seorang pasien gitu kan. Nah, sama hanya dengan di organisasi kita ini, di mana komunikasi, menurutku ini merupakan salah satu fondasi yang paling penting dalam berjalannya suatu kegiatan. Yang pasti, selama kita ada di organisasi ini, pasti kita akan terlatih untuk bisa berkomunikasi atau berkoordinasi dengan sesama, mampu menyampaikan informasi suatu kegiatan, mulai dari A sampai Z, tanpa ada satupun yang tertinggal, sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Jadi, aku rasa komunikator ini mungkin menjadi salah satu hal yang apa ya istilahnya kalau di organisasi ini benar-benar hal yang krusial gitu, hal yang nantinya akan terlatih dan tertanam di diri kita gitu. Oh, dari komunikator ya, mungkin dari Kak Elo nih, apa nih Kak Elo nih? Oke, kalau Kak Gadis tadi kan decision maker ya, selaku jadi KBM nih. Kalau dari Kak Via sendiri komunikator, kalau dari aku itu sepertinya itu sih caregiver kayak gitu sih. Kalau dari aku, kalau caregiver itu kan kayak kita itu memberikan pelayanan kepedulian gitu ya ke masyarakat seperti itu. Nah, sebenarnya dari caregiver ini sendiri tuh relate banget gitu loh sama proker-proker kita yang ada di BEM. Salah satunya itu desa farmasi kayak gitu. Jadi kita di BEM itu ada proker yang namanya desa farmasi, di mana di dalam desa ini kita itu seperti mengabdi kayak gitu. Jadi kita mengabdi di sana, kita memberikan edukasi, kita memberikan ya seperti kepedulian seperti itu. Sehingga nantinya diharapkan dari adanya kegiatan ini, ya kita itu bisa memupuk kemampuan kita ya, itu salah satunya caregiver gitu. Itu aja sih kayaknya kalau dari aku, yang dari 10 stars farmasis, mungkin yang paling menonjol giver itu sih. Oke, mungkin itu sih Kak Bagas tadi dari kita bertiga nih, ada komunikator, decision maker, sama caregiver. Gitu Kak Bagas. Oke, jadi mungkin kalau aku highlight lagi, tadi ada decision maker, communicator, sama caregiver ya. Terus kata Kak Gadis juga benar ya, buat decision maker itu ketua nggak cuma tentang otoritas saja, tapi juga harus dengerin anggota-anggotanya. Terus buat komunikator juga karena di BEM kita juga bakal kerja bareng, terus banyak proker, kita perlu juga bisa komunikasi yang baik tentunya biar acaranya bisa berjalan dengan lancar. Dan juga ada caregiver juga nih, pendapat dari Kak Elo. Nah, melihat dari situ ya, itu sangat menguntungkan sekali loh ya, kita bisa mengambil soft skill yang nantinya bakal berguna buat profesi kita nantinya. Jadi kita bisa tetap nyeimbangin antara akademik dan non akademik gitu. Jadi istilahnya kayak apa ya? Bisa bekerja bareng tapi dapat 2 hal sekaligus gitu. Oke, ngomong-ngomong tentang keprofesian nih. Masih di isu yang sama, sampai saat ini RUU Kefarmasian masih belum ada hilalnya lagi nih pada buat keprofesian kita nanti. Mungkin dari Kak Gadis ada pendapat atau mungkin harapan ini pengennya RUU Kefarmasian
gimana gitu. Oke, kita menyinggung tentang RUF nih ya. Udah pasti di sini para pendengar podcast kita nih udah kayak jangan kalau dibilang bosan jangan ya teman-teman ya, jangan bosan sama isu-isu tentang RUUF karena itu benar-benar sangat apa ya, krusial banget ya buat keprofesian kita. Jadi menurut aku iya benar banget tadi kata Melinda ya belum ada hilangnya sampai sekarang. Nah, jadi nih kita nih sebagai mahasiswa farmasi ini harusnya ngapain sih kayak gitu ya. Pentingnya RUF ini apa sih? Karena kita tahu ya RUF itu kan merupakan payung kita ya, fondasi kita teman-teman. Bayangin aja ya kalau kita keprofesian farmasi nggak punya payung yang melindungi kita gitu. Kayak gimana ke depannya kalau misalkan ada apa-apa gitu profesi kita nggak ada yang melindungi gitu. Nah, jadi disitulah titik penting kita harus apa ya istilahnya mengawal tentang RUUF sampai menjadi UU ya undang-undang yang sudah disahkan. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang bingung ya kenapa kok maksudnya nggak ada hilalnya ini gimana Kak kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus tahu ya teman-teman kalau RUUF ini gagal masuk prolegnas lagi ya teman-teman. Nah, disinilah apa ya kayak keharusan kita sebagai mahasiswa farmasi memang nantinya RUUF itu yang akan mengurus adalah orang-orang di atas orang-orang yang sudah profesi salah satunya beliau-beliau yang ada di IAI. Namun kita adalah mahasiswa kan rodanya pergerakan yang tahu banget kan sudah terkenal banget bahwa mahasiswa adalah rodanya pergerakan dan rodanya suatu perubahan. Kalau nggak dari mahasiswa mau dari siapa lagi? Kalau nggak dari mahasiswa farmasi mau dari siapa lagi? Nah, jadi jangan bosan-bosan ya teman-teman, jangan bosan-bosan selalu untuk ngikutin kita kawal terus RUU farmasi. Kita minimal sampai prolegnas ya nggak minimal sih minimal udah sampai disahin, kita terus kita kawal, kita bantu beliau-beliau yang sudah berprofesi ya teman-teman, beliau-beliau yang berada di IAI atau di organisasi lainnya. Mahasiswa di sini perannya ngapain sih kayak gitu? Perannya kita adalah terus menggali isu-isu kita, terus desak bapak ibu di DPR ya terutama untuk yang merancang UU ya teman-teman. Kita desak beliau, kita desaknya nggak cuma demo-demo ayo-ayo gitu enggak ya. Kita tampilin nih urgensi kita, profesi kita kalau Pak, Bu, profesi kita kalau nggak ada payungnya kita kedepannya dilindungi oleh siapa? Kalau misalkan ada apa-apa cuman sebatas apa ya nggak ada istilahnya nggak ada yang tertinggi kan UU ya setelahnya UUD kan nggak mungkin ya kalau UUD diubah-ubah gitu ya teman-teman yang adanya UU ya UU kalau kita nggak dilindungi oleh UU nanti profesi kedepannya kita seperti apa urgensinya seperti ini. Nah, itu adalah tugas kita. Nah, kalau misalkan teman-teman mahasiswa nggak melek tentang isu tentang RUUF, yang kita nantinya adalah sebagai profesi apoteker ya, yang meneruskan beliau-beliau sekarang yang juga sedang memperjuangkan di RUUF ini ya, bakal terputus teman-teman. Jadi fungsinya kita tetap melek tentang isu RUUF ini simpelnya, ini ya in a simplest way-nya, itu agar nggak terputus gitu teman-teman, agar kita tahu oh bahwa profesi kita loh belum punya belum punya payungnya, belum punya pondasinya yang bakal melindungi kita ke depannya. Nah, itulah teman-teman fungsinya dari kita mahasiswa untuk RUUF ini kok banyak ya soalnya dari teman-teman ini pentingnya RUUF ini bagi apa sih kan kita kan masih sekolah nggak belum jadi apoteker ya kalau iya disahin ya kita harapkan ya disahin kalau bisa tahun ini secepatnya sesingkat-singkatnya waktunya RUUF disahin menjadi UU. Nah kalau misalkan enggak kan kita yang bakal nerusin gitu meskipun udah jadi UU kan kita juga harus tahu gitu UU isinya apa kayak gitu sih itu sih fungsi mahasiswa dan untuk harapan ke depannya ada banyak harapan saya cuma satu ya teman-teman agar RUUF ini segera disahkan menjadi UU segera masuk di prolegnas segera disahkan agar kita ke depannya agar kita nanti ya mahasiswa ini kalau udah profesi ya teman-teman kita bukan nggak susah ya kita ada tameng gitu ya untuk melindungi kita kalau misalkan ke depannya itu ada apa-apa. Itu sih harapan saya untuk RUUF ini tidak lain dan tidak hal adalah segera disahkan aja RUU menjadi UU. Gitu sih, Mel. Oke, jadi benar banget kata Kak Gadis, kita nggak boleh bosan-bosan sama RUUF ini karena ini juga menyangkut sama keprofesian kita nanti dan juga buat harapannya, ayo semoga bisa segera disahkan.
Oke, mungkin dari Bagas ada yang mau ditambahkan? Oke, terima kasih sebelumnya Kak atas masukannya. Ya, teman-teman, kita sebaiknya atau seharusnya ya lebih tepatnya kita itu jangan bosan dengan isu ini. Nah, kita akan menjadi calon apoteker nantinya. Nah, kalau kita menjadi calon apoteker, perlunya kita satu undang-undang yang mengatur. Nah, kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal memperjuangkannya? Kita sebagai mahasiswa harusnya sepatutnya harus memperjuangkan isu ini sampai isu ini terangkat. Nah, oke. Ya, mungkin bahasan kita sampai di sini dulu ya, Kak. Sebelumnya, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Gadis, Kak Elo, dan Kak Via. Oke, dari perkenalan kabinet sampai ujung-ujungnya ke RUF ya, Kak. Oke, semoga kita berprogres di organisasi ini dapat memberikan manfaat di keprofesian kita kelak. Oke. Sampai di sini, see you on another episode.